Intinya bergampang, kamu udah pelajarin semua, saya yakin dari sekolah menengah kemarin, dari SMA, ataupun mungkin ada yang dari SMK. Tidak ada yang baru, kita hanya pengulangan. Bahkan matematika dasar yang kalian pakai untuk di SBMPTN itu lebih sulit ketimbangnya ini. Mungkin saja lupa setelah sekian lama, berapa bulan tuh lupa, jadi kita ngulang kembali. Saya pastikan semua udah pernah dipelajarin. Jadi karena 3 SKS, materinya bukan materi yang baru, artinya bisa dipastikan kamu sudah pernah belajar semua, jadi kemungkinan mendapatkan nilai bagus itu sangat besar. Apalagi sistemnya sekarang kayaknya sampai akhir semester nanti masih online. Jadi kamu angkatan yang kedua mahasiswa generasi online ya. Jadi dari yang tahun lalu sekali, tahun ini. Terus saya udah minta dibuatkan WAG, jadi komunikasi kita lewat WhatsApp. Kayaknya kalau HP semua orang cepat aksesnya. Kalau saya buat pengumuman di e-learning, nggak setiap orang buka setiap saat. Kalau HP kan berdenting, dia pasti lihat. Tapi materi, semua materi, nanti baik kuis maupun tugas maupun UAS atau UTS nanti, semua disubmitnya di e-learning sistemnya. Daftar hadir juga begitu. Setiap kali ada perkuliahan, tolong isi daftar hadirnya di sana. Itu bukti tertulis kehadiran kalian. Gitu ya. Beberapa dosen ada yang menghendaki mahasiswanya on cam. Sebenarnya saya menghendaki on cam, tapi katanya ada yang sinyalnya lelet lah karena dia on cam jadi nggak bisa, jadi gitu. Saya sih terserah, nggak masalah. Cuma setidaknya kondisikanlah, walaupun belajarnya secara online ya kondisikan belajarnya seperti kayak kalian di kampus. Coba di mute dulu sambilan. Jadi usahakan kayak belajar lagi benar-benar di kampus gitu aja. Saya nggak akan lama, setiap pertemuan paling maksimal 1,5 jam udah lebih dari cukup ya. Harusnya 3 SKS itu 150 menit. Jadi 2,5 jam, saya 1,5 jam cukup setiap pertemuan seperti itu. Kemudian sudah mulai cukup familiar kan dengan e-learning itu. Jadi ini sudah semester berapa? 3 semester kami pakai e-learning itu. Semua tugas akan disubmit di sana. Ujian juga disubmit di sana. Kebetulan kelas matematika ini saya ngajar sendirian sampai akhir semester. Jadi kita harus 16 kali pertemuan. Mungkin sama seperti mata kuliah yang lain. Jadi hari ini pertemuan pertama. Harusnya seminggu sekali. Tapi kita udah telat masuknya ini. Kalau mahasiswa angkatan lama, minggu ini sudah pertemuan ketiga namanya. Artinya kita udah miss 2 kali pertemuan. Jadi kemarin saya sempat tanya sama temannya Rizky, ada nggak jam kosong selain hari ini sebenarnya? Yang 1 jam lebih lah, 1 jam 1/4 gitu. Yang kosong selain Jumat. Jumat pagi ada yang kosong nggak? Jumat pagi ada yang kosong? Jumat pagi ada pelajaran ilmu lingkungan tanah, Bu. Jam berapa sampai? Jam 9.20 sampai 11.30. Pagi-pagi sekali? Pagi-pagi belum nggak ada, Bu. Kosong mulai, ya? Iya, Bu. Jam 9.20 mulainya. Artinya dari jam 8 kosong? Iya, Bu, kosong. Kalau saya ngisi yang siang ini saya ganti ke pagi gimana? Biar nggak ngantuk habis sholat. Jadi kosong juga kamu. Yang lain gimana? Yang lainnya? Boleh aja, Bu. Jam 8? Izin menjawab boleh, Bu. Lebih seger lah. Ya, lebih seger. Iya. Jam 8, nanti 9.20 saya selesai lah sebelum kalian kuliah. Baik, Bu. Ya kan? Jadi minggu depan kita kuliahnya jam 8 aja gitu ya. Dibanding habis sholat Jumat. Iya, dibanding habis sholat Jumat. Boleh, Bu. Mumpung kalian belum penuh, saya taunya kalau pertanian ini banyak asistensi. Boleh, Bu, boleh. Oke, jadi minggu depan kita masuknya jam 8 ya. Karena kalian akan banyak asistensi takutnya, nanti kesulitan ngatur jadwalnya. Sekarang penggantinya lagi, ada hari apa lagi untuk tambahannya? Untuk ngejar 2 kali pertemuan ini yang kemarin lewat. Selasa ada nggak? Selasa sama Kamis? Senin, Bu, 1 pelajaran. Senin jam berapa ya? Senin bahasa Indonesia mulainya jam 9.20. Berarti Senin pagi kosong. Hari Kamis cuma 1 MK, Bu.
Jam berapa Kamis? 9.20 juga, Bu. Oh, enak banget ya, nggak terlalu pagi sekali kamu. Berarti Kamis sudah jam 11 kosong? Ya, jam 11 kosong, Bu, hari Kamis, Bu. Iya, batasnya HP-nya 11, Bu. Jam 11 sudah selesai MK itu ya? Iya, Bu. Ya, Jadi maunya nanti habis sholat jam 1 apa mau lanjut jam 11? Enaknya gimana? Mau jam 1 atau jam 11? jam 11 aja kali ya, Bu ya. Jam 11 ya semuanya ya. Jadi ini hari Jumat. Berarti minggu depan masuknya di hari Kamis ya. Sekali lagi untuk ngejar yang 2 kali kosong. Karena saya harus 16 kali pertemuan masuknya. Jadi hari ini kita kuliah, nanti hari Kamis, hari Kamis ya, jam 11 ya, hari Kamis jam 11. Simpen link Zoom inilah yang saya pakai terus, nggak pernah saya ganti. Jadi itu ya. Berarti minggu depan Kamis itu udah pertemuan kedua namanya. Oke ya. Nanti Kamisnya masuk, Jumatnya masuk. Nanti kalau sudah cukup ya udah nggak usah lagi. Seminggu sekali aja cukup nanti. Oke? Udah ya urusan itu, daftar hadir semuanya udah bisa akses kan ya? Maaf, Bu, yang Rizky belum bisa, Bu, sampai sekarang, Bu. Masih reaktif nih, Bu. Masa ini kamu bilang? Iya, Bu. Ini. Apa namanya? Apa Coba nama kita- lengkapnya? Nama lengkapnya apa? Nama lengkapnya Muhammad Rizky Muhdi Wijaya, Bu. Muhammad Rizky. Nggak ada nama kamu di kelas saya. Muhammad Rizky Al-Qadar ada. Ada, Bu. Sebentar. Iya. Mana? Ini coba Rizky fotoin di grup. Di Iya, grup. iya kamu share ya. Iya, Bu. Nggak ada nama kamu di sini. Nah, Waduh. Waduh. siapa lagi yang nggak bisa? saya, Bu. Siapa namanya? Edo. Tulis di grup ya namanya ya. Jadi nanti saya bisa sambilan. Oke, saya tulis di grup, nanti saya coba lihat lagi kenapa. Oke. Whiteboard saya keluarkah? Jadi kita punya namanya nilai NTR. Ini tulisan saya keluar ya. Iya, Bu, keluar. Nilai rata-rata tugas dan kuis. Mungkin kakak tingkat kamu udah ada yang menjelaskan seperti itu. Karena ini mahasiswa baru, saya ulang sedikit. Oke, kita punya nilai NTR. NTR itu nanti saya ambil dari nilai rata-rata tugas dan kuis. Dengan saya ada kuisnya 2 kali. Kuis itu biasa saya lakukan di pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-12. Jadi sebenarnya kamu bisa ngitung sendiri. Hari ini pertemuan pertama, nanti Kamis kuliah pertemuan kedua, Jumatnya sekali lagi pertemuan ketiga, gitu ya. Nanti saya info juga 1 minggu sebelumnya kalau mau kuis. Terus NUTS itu nilai mid semester atau ujian tengah semester. NUAS nilai ujian akhir. Nilai ujian akhir semester. Mid semester itu ada di pertemuan ke-8. Artinya nanti materinya dari pertemuan 1 sampai 7 itu jadi bahan untuk mid semester. Kemudian NUAS itu ada di pertemuan ke-16 terakhir. Jadi kurang lebih di awal Desember kita ujian akhir semester. Jadi intinya satu semester di kuliah itu nggak sampai 6 bulan kayak di sekolah-sekolah. Efektifnya cuma 4 bulan. Awal Desember sudah menuju ke masa ujian akhir semester, gitu ya. Kemudian persentase NTR saya ngambilnya 30%, NUTS 35%. Jadi kamu nanti bisa ngitung sendiri nilainya. NUAS 35%. Nilainya kurang dari 56 berarti nilainya D. 56 sampai 71, 70 ya, itu C. 71 sampai 85 itu B. Lebih besar sama dengan 86 berarti dia nilainya A.
kurang dari ini 41 sampai 56 harusnya. Kurang dari 41 itu nilainya E. Oke, interval nilai kita gitu A, B, C, D, E. A skornya 4 ya kan? B3, C2, D1, dan E0. Kalau nilai E berarti kita nggak bisa lulus kuliah nanti, harus diulang. At least nilai itu harus CBA. Ini baru dikatakan lulus. Oke. Semua koreksian nanti akan ada tugas kuis akan saya kembalikan. Saya koreksi dan saya kembalikan. Jadi kita fair gitu. Saya kembalikan, saya kasih nanti daftar nilainya. Kalau saya salah boleh dikomplain, siapa tahu kalau kelasnya banyak salah koreksi gitu ya. Jadi boleh dikomplain. Jadi nanti kamu bisa ngitung sendiri dari mana kamu dapat A, dari mana dapat B, dari mana dapat C. Jadi nggak ada tiba-tiba. Nggak ada tiba-tiba, nah langsung dapat nilai A, dapat nilai B. Semua ada persentase nilainya, NTR 30, NUTS 35, NUAS 35. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau di kuliah kita nyebutnya kontrak perkuliahan ini. Daftar hadir selalu diisi, kehadiran minimal 80% baru bisa ngikut UAS. Oke. Saya record setiap kali saya Zoom, saya usahakan record. Jadi nanti saya upload ke YouTube, saya kasih linknya supaya misalnya yang ketinggalan atau sinyal jelek atau lupa bisa catch up, dia bisa lihat lagi materinya. Gitu. Semua materi pasti saya upload di e-learning, jadi kamu lihat aja pertemuan 1, 2, 3 itu saya restrict ada untuk kelas A. Jadi kan banyak itu dipakai rame-rame. Oh, masih banyak yang belum ya. Oke, nanti saya cek. Dipakai rame-rame e-learning itu kan ada kelas peternakan, ada yang AB, ada yang AET, ada agronomi, AET itu apa? Agroekoteknologi ya kan. Jadi kamu lihat yang kodenya kalian lah PTKA. Saya kasih kode kelas PTKA A. PTKA ya. Sampai sini ada pertanyaan kah sebelum saya mulai materinya? Oke, kita mulai ke materinya. Nanti yang belum absen nanti saya perbaiki. Coba lihat kenapa dia tidak bisa. Saya ke materi dulu lah ya. Keluarkah PowerPoint saya? Keluar, Bu. Saya tanya terus, sorry ya. Nanti takutnya PPT saya nggak jalan-jalan sampai 1 jam ke depan, tetap itulah. Nanti kamu cuma ngeliat gambar slide-nya nggak berubah. Tolong dikasih tahu ya kalau slide-nya nggak berubah. Oke, ini bahasan hari ini tentang tadi udah kontrak perkuliahan sama sistem bilangan real. Gampang sekali sebenarnya. Semua dari IPA ya di sini ya? Atau ada yang dari SMK nggak? Adakah yang dari SMK? SMK Ada, Bu. Pertanian? Ada. SMK Pertanian kan? Iya, Bu. Dari IPS nggak mungkin kan? Ada nggak IPS? Saya Bu IPS Bu. Bisa ya kalau IPS ya? Bisa. Tapi kamu IPS kan ada belajar kan? Turunan gitu ada ya? Nggak terlalu sih dipelajarin. Nah, nanti kamu catch up itu juga materinya. Saya ada naruh link buku kalkulus itu e-book, buku Inggris. Kalau ada yang punya buku bahasa Indonesianya silahkan. Ada beberapa versi yang punya bahasa Indonesia. Ada yang coba klik nggak? Bisa nggak dibuka? Adakah yang berhasil membukanya? Di pertemuan 1 saya buat, kamu lihat handbook kalkulus PTK kelas A ya. Diklik di situ itu karena dia 200-an megabyte. Jadi saya kasih link Google Drive-nya, ada handbook, itu boleh diklik, itu buku teks yang kita pakai. Tapi dari sana saya juga ngopi semua lagi ke dalam PPT-nya.
Nah, ini saya share screen. Bentar. Kalau ada yang punya kalkulus ini sebenarnya di dalamnya matematik semua. Nih, judulnya aja kalkulus. Jadi karena kalian mata kuliahnya matematika, saya ngasihnya, keluar nggak kalkulusnya? Sudah? Keluar, Bu. Saya ngasihnya yang simple-simple. Nggak seperti anak teknik atau anak matematik di MIPA belajarnya. Ini yang kita pakai. Ini buku kalkulus nih. Sekarang udah ada edisi ke-10, tapi saya belum punya buku e-booknya edisi 10. Beli online juga banyak kok, kalau ada yang pengen punya. Saya taunya dari mahasiswa, mereka belinya di Shopee ada 50 ribuan katanya. Ketimbang fotokopi, kalau buku orinya iya mahal. Nah ini yang kita pelajari, pendahuluan, nanti belajar limit, turunan, aplikasi turunan, integral dan aplikasi integral, sampai terakhir matriks. Itu aja materinya. Sudah pernah semua, kalau yang IPS nanti belum kita mulai, coba sambil dilihat kembali. Sekarang kan enak bisa cari di Google, dilihat di YouTube. Jadi limit itu saya pendahuluannya tentang fungsi, saya rasa udah pernah semua fungsi, limit, turunan, aplikasi turunan, integral, aplikasi integral sama matriks. Yang IPS ada matriks saya taunya, udah pernah ya belajar matriks. Itu nanti di pertemuan terakhir. Itu materi yang akan kita pelajari sampai nanti akhir November. Oke, materi hari ini ya. Sudah kembalikah ke sistem bilangan real PPT-nya? Sudah, Bu. Nah, ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Jadi nggak usah boleh langsung disela, nggak masalah. Jangan nunggu sampai akhir perkuliahan. Ini sedikit. Nih, sistem bilangan real. Sistem bilangan real itu kita mengenal adanya bilangan bulat dan rasional. Kemudian di antara sistem bilangan yang paling sederhana adalah bilangan asli. Dari kecil kita belajar menghitungnya selalu dari angka 1. Nggak pernah dari 0 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya. Itu namanya bilangan asli. Jadi kita bisa menghitung jumlah buku, teman, uang, dan semuanya. Jika angka ini kita gandengkan dengan negatif dan 0, jadi angka ini kita gandengkan 0 dan negatifnya, maka kita memperoleh namanya bilangan bulat. Jadi dari sini ini namanya bulat negatif, ya kan? Dari sini namanya bulat positif. Itu ya jenis-jenis sistem bilangan. Oke, kalau bilangan asli ingat selalu dimulai dari angka 1. Kemudian kalau kita ingin mencoba mengukur panjang, berat atau tegangan listrik, bilangan bulat itu tidak memadai. Bilangan ini terlalu renggang sehingga memberikan ketelitian yang cukup. Contohnya, ada angka yang sampai 2,556, 3,17, misalnya seperti itu. Nah, ini juga kan 3/4, min 7/8, 21/5. Kalau bilangannya dapat dinyatakan dalam bentuk M per N, dalam bentuk pecahan, masih ada yang ingat kalau M per N bagian yang di atas namanya penyebut atau pembilang? Pembilang. M per N, pembilang yang bawah penyebut. Jika dia bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, M per N, M dan N ini bilangan bulat ya, artinya jadi nggak mungkin, jadi tidak pernah akan terjadi 2,3/4,1. Ini bukan bulat, 2,3 dengan 4,1. Oke. Dia dapat dinyatakan dalam bentuk M per N. M dan N adalah bilangan bulat, dan N-nya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kita sebut dengan namanya bilangan rasional. Ya, jadi bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk M per N. Dengan M dan N adalah bilangan bulat dan N tidak sama dengan 0. Itu namanya bilangan rasional. Selain bilangan rasional, ada juga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk hasil bagi dua bilangan bulat. Kan ada tuh angka-angka yang nggak bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Itu disebut dengan namanya bilangan irasional atau tak rasional. Ya, irasional atau tak rasional. Akar 2, akar 3, ya, akar 5, akar pangkat 3 dari 7, ini lambang apa ingat? Pi. Pi ya. Pi itu kan bukan 3,14 sebenarnya, 3,14 sekian ke belakangnya.
Oke, itu jenis bilangan rasional dan bilangan irasional. Selanjutnya, bilangan real. Dari tadi udah belajar bilangan rasional, bilangan real. Jadi himpunan semua bilangan yang dalamnya ada rasional, ada irasional. Yang kita gunakan untuk mengukur panjang, kemudian ditambahkan dengan bilangan negatif, bulat negatif, dan nol. Bilangan semuanya itu disebut dengan namanya bilangan real. Ada lambang baku, lambang yang biasa dipakai. Bilangan bulat positif dinyatakan atau asli, dinyatakan dalam bentuk N. Itu bilangan asli. Z itu bilangan himpunan bilangan bulat. Q itu himpunan bilangan rasional. Dan R himpunan bilangan real. Jadi himpunan yang paling kecil itu bilangan asli. Ya kan? Bilangan asli adalah himpunan bagian, ini lambangnya himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Sedangkan himpunan bilangan bulat adalah himpunan bagian dari bilangan rasional. Semuanya itu merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Nih, jadi bilangan asli, agak luas lagi bilangan bulat, lebih luas lagi bilangan rasional, dan terakhir bilangan real. Sedangkan letak irasional ada di mana? Di sini letak irasional. Dia kan tidak termasuk dalam rasional kalau irasional itu. Ya, itu skema himpunan bilangan. Jadi saya ulang kembali. N itu bilangan asli, berarti dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini namanya bilangan asli. Z itu bilangan bulat. Artinya ada yang negatif, ada yang positif ya. Bilangan rasional dinyatakan dalam bentuk M per N. M dan N elemen bilangan bulat, syaratnya N-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa pecahan itu tidak boleh sama dengan 0 bawahnya? Ada yang tahu kenapa N ini harus didefinisikan tidak boleh sama dengan 0? Ya, karena bilangan dibagikan 0 hasilnya akan tak terdefinisi. Kalau R itu bilangan real. Artinya dalam bilangan real ini masuklah yang bulat, desimal, irasional, rasional, semuanya. Ada satu yang biasa sering dibilang bilangan cacah. Itu dimulai dari angka berapa? Dari angka berapa bilangan cacah? 0 ya? Gitu, oke? Bilangan cacah. Bulat tuh juga sering dibilang nih, ada bulat positif, ada bulat negatif. Kalau bulat positif, dia selalu dimulai dari angka 1 ya. Itu bulat positif, bukan dari 0. Kalau bulat negatif, gimana? Min 3, min 2, min 1. Itu. 0-nya, ya karena dia masuk ke dalam ini, bilang asal natural 0-nya. Oke, di screenshot aja ya. Jadi nggak usah nyatet, nanti aja nyatetnya. Kalau perlu. Oke, next. 4 operasi udah dari SD. Jadi kalau ada dua bilangan real X dan Y, kita dapat menambahkan atau mengalihkan keduanya. Ya, ini lambangnya kan X tambah Y, X titik Y, atau cukup XY. Kali udah jarang kan ditulis pakai silang sekarang. Tambah kurang kali bagi itu operasi aritmatikanya, ada sifatnya udah pernah juga, ada namanya hukum komutatif. Jadi X tambah Y sama dengan Y tambah X. X kali Y sama dengan Y kali X. Kalau dalam angka saya buat 2 tambah 3, itu akan sama dengan 3 tambah 2. Kebalikan ya. Terus 2 kali 3 itu akan sama dengan 3 kali 2. Komutatif. Komutatif hanya berlaku untuk jumlah sama kali. Kurang dengan bagi beda. 2 kurang 3 tidak akan sama dengan 3 kurang 2. 2 bagi 3 juga tidak akan sama dengan 3 bagi 2. Ada hukum asosiatif. Ini nama lain komutatif, kalau Indonesia namanya pertukaran. Asosiatif itu pengelompokan. Ada 3 angka.
X tambah Y tambah Z. Jadi boleh hitung Y tambah Z dulu, baru tambahkan X, atau X tambah Y dulu, baru tambahkan Z. Hasilnya akan sama. Perkalian juga gitu. X kali Y kali Z. Boleh hitung Y kali Z dulu, baru kalikan X, atau X kali Y dulu, baru kalikan Z. Dia akan sama. Saya buat penjelasannya. Misalnya 2 tambah 3 tambah 4. Ya kan? Mau kayak gini dulu boleh. Jadi berapa? 2 tambah 7. Itu 9. Atau ngitung yang depan dulu. 2 tambah 3 dulu, baru tambah 4. Jadi 5 tambah 4. 9. Sama ya? Kalau perkalian juga seperti itu. 2 kali 3 kali 4. 3 kali 4 dulu oke. Jadi 2 kali 12. 24. Atau 2 kali 3 dulu berapa hasilnya, baru kali 4. 6 kali 4, 24. Hukum distribusi atau penyebaran. Jadi X kali dalam kurung Y tambah Z. Artinya X kali Y tambah X kali Z. Terus ada elemen identitas. Ada dua bilangan real yang berlainan 0 dan 1. Kalau identitas untuk penjumlahan itu 0. Artinya bilangan ditambah 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Identitas perkalian yaitu 1, bilangan dikalikan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Oke, jadi 0 itu identitas penjumlahan. 1 identitas perkalian. Angka berapa yang ketika ditambahkan, itu hasilnya bilangan itu sendiri, 0. Angka berapa yang ketika dikalikan, hasilnya bilangan itu sendiri, 1. Kemudian yang kelima, balikan atau inverse. Setiap bilangan itu pasti punya balikan. Kalau X berarti balikannya negatif X. Atau min X. Jadi karena bilangan ditambah kebalikannya, hasilnya 0, identitas. Ada juga bilangan X ya. Ini X, kalau perkalian kebalikannya X inverse. Jadi X kali X inverse sama dengan 1. Jadi kalau saya 3 kebalikannya min 3 gitu ya. Kalau 3 untuk perkalian kebalikannya 1/3. 3 tambah min 3 itu 0, 3 kali 1/3, 1. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kah? Semua sudah pernah, saya yakin sudah pernah ngeliat ini semua kok. Oke, saya next ya. Ini ada yang online dari kampus kah? Apa masih dari di rumahnya semua? Rumah. Ada yang udah ngekos? Masih di rumah, Bu. Iyalah, penghematan. Jadi yang hemat yang kos dulu. Oke, next. Ini urutan. Bilangan real yang tak 0 itu akan dipisahkan ya. Jadi ada real positif dan real negatif. Jadi ini keterurutan. Jadi X lebih kecil daripada Y. Ini dibaca apa tanda nih? Panah bolak-balik. Jika dan hanya jika. Jadi X lebih kecil daripada Y, jika dan hanya jika Y dikurang X adalah positif. Ada sifat urutan namanya trikotomi. Jadi kalau ada X kecil daripada Y, ada 3 kemungkinan kalau di antara dua bilangan itu. X mungkin lebih kecil daripada Y, bisa juga sama, dua bilangan itu, atau X lebih besar daripada Y. Ketransitifan, kalau X kecil daripada Y, dan Y lebih kecil daripada Z, maka X akan lebih kecil daripada Z. Ini maka. Kalau ini jika dan hanya jika. Jadi misal X-nya, saya buat X-nya 2, simple aja, Y-nya 3. Jadi kalau X kecil daripada Y, benar kan? 2 kecil daripada 3. Ada bilangan Z 4. Y kecil daripada Z. 3 benar, lebih kecil daripada 4. 2 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil daripada 4, maka
2 pasti lebih kecil daripada 4. Ya. Ini penjelasan nomor 2. Kalau penambahan, kalau ada bilangan X kecil daripada Y, jika dan hanya jika X ditambah Z, dan Y juga ditambah Z, maka X tambah Z pasti lebih kecil daripada Y tambah Z. 2 kecil daripada 3. Kalau 2 mau ditambah 4, yang sebelah sini juga ditambah 4, pasti tandanya tetap lebih kecil. 6 kecil daripada 7. Perkalian juga seperti itu. Kalau X lebih kecil daripada Y, jika dan hanya jika kedua ruas dikalikan bilangan yang sama, semuanya dikalikan Z, ya, semuanya dikalikan Z, maka dia akan lebih kecil. Tapi kalau Z-nya negatif, dia akan berubah tanda. Yang tadinya kecil, dia akan menjadi besar. Yang tadinya besar, dia akan menjadi kecil. Oke, 2 kecil daripada 3. Mau saya kaliin dengan angka 4. Ya kan? 8 kecil daripada 12. Akan tetapi, kalau saya kalikan dengan angka negatif, tadi kan memang 2 kecil daripada 3. Oke. Ruas kiri dikalikan min 4. Ruas kanan dikalikan min 4. 2 kali min 4, min 8 ya kan? 3 kali min 4, min 12. Tandanya bukan kecil lagi. Kalau dia dikalikan negatif, dia akan berubah tanda. Karena kenyataannya negatif 8 itu lebih besar daripada negatif 12. Ya, sifat keterurutannya ini bacanya udah tahu kurang dari atau sama dengan. Jadi kalau tadi ceritanya yang kurang dari semua tanda di sini tidak ada sama dengannya. Nanti kalau ada ceritanya kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, ya sama. Semuanya berlaku ya, sifat urutan yang tadi 2, 3, 4 berlaku semua. Tinggal diganti yang kecil ganti dengan kecil sama dengan, besar diganti dengan besar sama dengan. Kalau X lebih kecil sama dengan Y, jika dan hanya jika, Y dikurang X hasilnya positif atau 0. Ya kan, kalau lebih kecil, 6 lebih kecil daripada 7. Benar, 7 dikurang 6, 1. Positif. Oke, kalau 6 kecil sama dengan 6. Benar, 6 kurang 6, 0. Jadi antara positif atau 0. Nah, ini latihannya, coba. Gampang sekali. Tapi masih ada yang suka salah. Hati-hati dengan pengerjaan seperti ini. Silakan, ayo dicoba. Saya open share screen-nya kalau mau coba sambil dikerjakan. Habiskah yang belum bisa isi daftar hadir ini aja ya? Ada lagi nggak yang bisa? Tolong buat di WAG nih, jadi saya tahu. Nomor 1A, ada yang dapat berapa? 16. Ada yang berbeda? Empat dikurang 2 kali 8 min 11 tambah 6. Jadi gimana caranya? 4-nya tetap ya? Saya Bu, Iya, berapa? saya izin menjawab. Nomor 1A, Ya. 4. Berapa? Tadi ada yang jawabnya berapa? Selain 4 tadi? 16. Nah, yuk, ada yang 4, ada yang 16. Ada lagi yang lain? Adakah lagi yang lain? Kerjakan yang mana dulu? Yang di dalam kurung. Yang dalam kurung, ya benar. Kerjaan dalam kurung. Jadi 4, yang lainnya dibuat dulu kan 4 dikurang 2. 8 dikurang 11 berapa? min 3.
Oke, buat dalam kurung ya, kalau 6-3, berarti plus 6. Terus gimana lagi? Apalagi yang dikerjakan? Yang mana lagi? Setelah ini 4 dikurang 2 kali min 3 tambah 6. Apa dulu yang kita kerjakan? Kali. Oke, apa yang dikali? Min 2 kali min 3. Oke, min 2 kali min 3. Berarti 4-nya tetap. Min 2 kali min 3 berapa? Plus 6. Plus 6. Plus 6. Belakangnya jangan lupa plus 6. Nah, kalau tambah seperti ini terserah ya kan? Tadi kan 4 tambah 6 tambah 10. Tambah 6. 16. 16. Yang dapat 4 tadi salah di mana kira-kira? Itu Bu, salah di 2 kali 8. Itu lanjut dikali 2 dikali 11. Harusnya boleh. Kayak gini kamu buat ya. 2 kali 8. Min 16. Min 2, hati-hati. Minnya suka salah. Min 2 kali min 11. Plus 22 plus 6. 4 dikurang 16. Min 12. Tambah 22 tambah 6. Min 12 tambah 22. Yang masih suka salah negatif itu harus hati-hati ya. Minjem 12 dikasih 22. 10. 10 tambah 6, 16. Sama kok. Pasti ada salah plus minus tadi. Kesalahan yang sering terjadi, min 2 kali 8, oke, min 16. Sampai sini lupa, di sini sering dibuat minus. Padahal ini min 2 kali min 11. Plus 22. Oke, yang B udah dapat? 21/45. 21/45. Ada lagi yang lain? Saya share di whiteboard aja ya, biar enak. Hati-hati. Saya pernah mengoreksi gini, dia mau cepet saya taunya. Dia pakai coret-coret gini. Nggak bisa ya, ini pecahan. Oke, nggak bisa dicoret seperti itu. Jadi samakan penyebutnya dulu berapa? 21 ya. 21 bagi 7. 3 kali 11. 3. Kurang. Oke. 3. 21 bagi 21, 1 kali 12. 12. Oke, yang di bawah sekarang. Yang di bawah kan sama aja ya. Cuma beda tanda tambah ya. Oke. 33 kurang 12. 21. 21 per 21. 1. 1. 21/1. Ini 33 plus 12. berapa? 45 per 21. Ini mau jadiin 1 dulu, oke. 1 per 45 per 21. Dibalik ya. 21 per 45. Tuh. Yang C, sudah ada yang dapat? 16/81. 7 per 4 ditambah setengah pangkat min 2. Ini ada beberapa cara. Ada yang mau dibuat, dihilangkan pangkat negatifnya dulu, boleh. Atau mau kerjain yang dalam kurung dulu, boleh. Kita kerjain dalam kurung dulu, boleh. 4 bagi 4, 1 kali 7. 7. 4 bagi 2 kali 1. 2. 9 per 4 pangkat min 2. Jadi, kalau mau dijadikan pangkat positif, artinya 1 per 9 per 4 kuadrat, ya kan? 1 per 81 per 16. 16 per 81. 1. Nah, seperti ini. Ini kali dulu. Akar 5 kali akar 5. 5.
Akar 5 kali minus akar 3. Minus akar 15. Ada akarnya ya. Plus Iya. akar 3 kali akar 5. Hmm. 15. Plus akar 3 kali min akar 3. Harusnya dibuat min akar 9. Atau buat 3 aja boleh. Iya. Ini min akar 15 tambah akar 15 kan 0. Jadi tinggal 5 dikurang 3. 2. Sampai sini ada yang masih bingung kah? Oke, kalau mau dicatat atau mau di screenshot dulu. Ada yang bertanya tentang ini atau ada yang mau diulangin? Oke, ya ada. Gampang kok ini masih. Sekarang ini. Oke. Nih, lakukan operasi yang diminta dan sederhanakan. Keluar ya udah ya, nomor 2A, B, C, dan D. Berapa yang A? Ada yang dapat udah? 3x kuadrat min x min 4. Oke, kita coba. 3x kali x. 3x kuadrat. 3x kali 1. 3x. Min 4 kali x. Min 4 kali 1. Jadi 3x kuadrat. 3x dikurang 4x. Min 1x. X. Min 4. Yang B gimana? Kalau pangkat 2, dibuat gini juga boleh. Atau ada yang mau pakai segitiga Pascal juga boleh. Pakai binomial juga boleh. Nah, kayak gini aja kalau pangkat 2. Iya. 3t kuadrat kali 3t kuadrat. 9t pangkat 4. 3t kuadrat kali min t. Minnya dibuat 3, jadi t-nya pangkat 3. 3t kuadrat kaliin 1. 3t kuadrat. Plus kan ya. Min t kali 3t kuadrat. Min 3t pangkat 1. Min t kali min t. Plus T. Min t kali 1. Min T1. Hati-hati, belum selesai nih. Masih ada yang sebelah sini ya. 1 kali 3t kuadrat. 3t kuadrat. 1 kaliin min t. Min T. 1 kali 1. Plus T. Jadi kalau yang suka coret-coret itu kadang ada yang nggak bisa dicoret. Jadi 9t pangkat 4-nya tetap. Apalagi? Min 3t. Min 3t pangkat 3 sama min 3t pangkat 3. Ini ada min 3. Ini kan sudah selesai. Ini sudah saya salin. Ini sama ini. Jadi min berapa? Min 6 ya? 6. Terus yang pangkat 2 sekarang. Plus 7t kuadrat. 3t kuadrat tambah t kuadrat 4. 4t kuadrat tambah 3t kuadrat. 7 kuadrat. 7t kuadrat. Apalagi yang belum tuh? Min t. Sama Min 2t plus 1 ya. min 2t. Ah. Oke, yang C dan D. Yang C, ada yang dapat? Memfaktorkan, masih ingat? Habis ini yang lupa-lupa browsing lagi. Cari di Google ada. Kalau catatan pasti nggak ada lagi semua. Udah tutup buku biasanya kalau sudah lulus.
Yang mana C? Berapa jadi? X kuadrat min 4. Artinya kalau difaktorkan X plus X 2. plus 2, X min 2. Bawahnya X min 2. 2. Sama ya? Ya kan? X plus 2. Tinggal X plus 2. 2. Itu jawabannya. Jangan sekali-sekali mencoret 4 dan ini ya. Ini sering sekali ada. Nanti dari sini. Ini kebetulan. Nanti X. Kadang-kadang dia coret agak masuk akal. Min 4 bagi min 2, 2 dibuat. Jadi X plus 2. Nggak boleh ya. Kebetulan aja itu tuh. Oke. Kita ke 2D. Saya ganti screen ya. Dua D. Ada yang udah ketemu? 6X plus 20 per X kuadrat plus 2X. Penyebutnya berapa jadinya? X kuadrat plus 2X. Oke. X kuadrat plus 2X dibagi X kuadrat plus 2X. 1. Kalikan 12. 12. 12. X kuadrat plus 2X dibagi X. X plus 2. X plus 2. Ya, X plus 2 kali 4. Jadi buat aja nih kalau enggak tuh. Nah. X kuadrat plus 2X dibagi X plus 2. X kan? X. X kali 2. 2X. 2X. Jadi 12 kaliin 4 kali X 4X. 4 kali 2 8 plus 2X. Plus 2X. 4X tambah 2X itu 6X. Angka sama angka. Bisakah disederhanakan? Mau keluarin angka berapa ya? Saya coba yang bawah dulu ya. Ini kan? Ya, jadi kalau saya buat X plus 2 di sini berapa? Nggak bisa juga ya? Nggak bisa sederhanakan ya? Ya. Udah sampai situ aja. Bisa. Itu jawabannya. Ini kok bisa tahu dengan cepat ya inilah. Yang ini dilihat. Ini kan X. Kalau kali X, X kuadrat sama. X kali 2, 2X. Jadi makanya pakai penyebutnya yang ini. Yang bingung, X kuadrat plus 2X dibagi X dapat berapa? X kuadrat plus 2X dibagi X. Kan udah pernah nih. X kali X, X kuadrat. 2X bagi X, 2. Itulah makanya dapat X plus 2. Terus X kuadrat plus 2X dibagi dengan X plus 2. X kali berapa biar X kuadrat? X. X kali X, X kuadrat. 2 kali X, 2X. 2X. Itu jawabannya dapat X yang di sini. Udah, saya lanjut ya. Lagi. Nah ini. Manakah di antara bilangan berikut yang rasional dan mana yang irasional? Yang A, rasionalkah? Definisi rasional itu dalam bentuk bilangan P per M per N. Ada yang pakai P per Q boleh. M dan N elemen bilangan bulat dan N-nya tidak sama dengan 0. Apakah min akar 9 bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan? Bisa. Bisa. Berapa akar 9 tuh? 3 dikali 3. Iya, benar. Bisa plus minus juga kan? Ini ingat ya, kamu sekarang kan sudah di kuliah. Jadi kalau tanya akar 9 itu berapa? Jangan hanya jawab 3. Tapi 3 pangkat 2. plus minus 3. Min 3 juga ya. Kalau dari dulu ya, akar 4, 2. Akar 4 tuh plus minus 2. Kalau tidak plus 4 berarti kalau tidak plus 2 berarti minus 2. Kalau ini berarti benar ya. Bilang rasional kan 3. 3 kalau saya nyatakan dalam bentuk M per N berarti 3 per 1. Gitu kan? Ya. 3 dengan 1 bilangan bulat. Bagian penyebutnya 1. 1 itu tidak sama dengan 0. Berarti ini bilangan rasional. Oke. Yang B. Ini kalau saya nyatakan dalam bentuk ini aja min
3/1. Gitu ya. Benar, dia rasional. Yang B, rasional atau irasional? 0,375. Rasional. Jadi 375/1000. Nanti disederhanakan aja. Ini rasional. 1 min akar 2, rasional kah? Kalau tekan kalkulator, akar 2 tuh panjang belakangnya tuh. 1,4 sekian. Benar? Rasional. Jadi apa? Rasional atau irasional? Irasional. Rasional. Irasional. Karena akar 2-nya tuh nggak bisa dinyatakan dalam pecahan. Jadi yang ini ikut. Yang ini? 1 tambah akar 3 kuadrat? Irasional. Irasional atau rasional? Irasional. Irasional. Karena akar 3 itu irasional. Kalau akar 4? Rasional. Rasional. Ya, rasional itu ya. Nomor 4. Nyatakan apakah bentuk berikut ini benar atau salah. Benarkah min 3 kecil daripada min 7? Salah. Negatif 3, benarkah lebih kecil daripada min 7? Kalau negatif dia tuh berlawanan ya. Ini salah. Benar ya? Salah. Harusnya min 3 itu lebih besar daripada Min 7. min 7. Min 1 lebih besar dari min 17. Benar. Benar. Yang C. Min 3 lebih kecil dari min 22/7. Berapa sih min 22/7 ini? 3,14. Iya, 3,1-an. 3,14. Benar nggak min 3 kecil daripada min 3,14? Salah. Kalau negatif hati-hati ya. Yang D. 6/7 kecil dari 34/39. Benar. 6. Benar? Benar. Ngeceknya tahu? Oh. Cara yang paling mudah ya kalkulator kamu pencet. Lihat desimalnya. Kalau nggak ada, kali silangin ya. 6 kali 39 berapa? 6 kali 39, 234 kan? 34 kali 7, 238. 234 benar lebih kecil daripada 238. Gitu ya. Yang terakhir, tentukan jumlah. Tunjukkan bahwa jumlah dua bilangan rasional adalah rasional. Bilangan rasional tadi katanya M per N. Kalau ditambahkan M per N, M tambah M, 2M per N ya? Benar ya? Benar. Nah, jadi rasional. Gitu cara menunjukkannya. Kalau mau pakai contoh, ya bilang rasional setengah tambah sepertiga berapa? 5/6. 5/6 juga rasional ya kan? Dapat dinyatakan dalam bentuk N per N. Dua-duanya bilang bulat, bawahnya penyebutnya juga tidak sama dengan 0. Sampai sini adakah pertanyaan? Adakah yang belum pernah melihat bentuk-bentuk seperti ini? Sudah pernah semua pasti? Kalau turunan integral mungkin ya, SMK nggak ada bentuk seperti itu kayaknya. Kalau ini semua masih dasar. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, materi kita cuma ini hari ini. Kita ketemu Kamis lagi, Kamis pagi ya. Jam 8 berarti ya. Nah, jam 8, jam 9 saya selesai. Tolong di-download dulu materinya. Saya udah buat itu sampai pertemuan ke-8 atau ke-7 itu. Jadi kamu nggak usah nyatet lagi. Sambilan lihat aja. Lebih save time. Kalau di kelas, ya terpaksa kita harus nyatet karena saya ngapus papan tulis. Kalau ini kan nggak. Oke, udah ya? Cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti saya kasih share rekaman.